bersama saya, Mentor Ernest. Kali ini kita akan membahas sediaan semi-solid berupa pasta. Penasaran kan? Yuk kita mulai! Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang pengertian pasta. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Nah, sedangkan pasta menurut Pharmaceutics, The Science of Dosage Form Design adalah salep yang mengandung serbuk sebanyak 50% tersebar di basis lemak. Ingat ya teman-teman, jumlah serbuknya adalah 50% dan jumlah ini lebih banyak dibanding sediaan semi-solid lainnya. Penasaran nggak apa aja sih pertimbangan sediaan dibuat dalam bentuk sediaan pasta? Yuk kita bahas. Yang pertama nih teman-teman, pada saat digunakan, pasta akan menghasilkan lapisan yang tebal, tidak mudah pecah, dan berwarna opak. Lapisan tebal yang terbentuk ini berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari, sehingga pasta cocok digunakan untuk sebagai tabir surya. Nah, yang kedua nih teman-teman, faktor lain yang menjadi alasan pemilihan sediaan pasta adalah karena pasta itu lebih sedikit mengandung minyak dibandingkan dengan salep. Pasta dapat menempel baik pada kulit kita, sehingga baik digunakan untuk pengobatan lesi kronik ataupun lesi kulit yang bersifat basah dan mengeluarkan cairan. Yang ketiga, pasta menghasilkan lapisan pelindung setelah digunakan, sehingga dia tidak mudah terhapus oleh gesekan ataupun garukan oleh pasien. Yang keempat, pada penggunaannya, pasta akan memberikan efek lokal, karena pasta memiliki konsistensi yang sangat tinggi, sehingga tidak mudah menyebar di kulit, dan juga nih, pasta tidak banyak terpenetrasi ke dalam kulit. Nah, sekarang kita masuk yuk ke karakteristik pasta. Yang pertama, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, konsistensinya kaku. Nah, jadi coba deh teman-teman ingat, kalau misalkan teman-teman lagi pakai pasta gigi, untuk mengeluarkan isinya, teman-teman harus pencet dulu kan isinya. Beda dengan kalau teman-teman pakai gel ataupun krim. Nah, hal ini karena pasta itu mengandung serbuk terdispersi dengan konsentrasi tinggi, yaitu 40-50%. Yang kedua, pasta tidak terlalu berminyak dibandingkan dengan salep dan krim. Yang ketiga, daya sebarnya rendah. Hal ini membuat pasta berguna untuk bahan yang bersifat korosif di kulit, seperti asam salisilat. Yang keempat, daya absorpsinya tinggi. Hal ini karena kandungan serbuk yang banyak membuat pasta dapat menyerap cairan pada eksudat atau luka. Oh iya, FYI nih teman-teman, pasta juga berguna untuk menyerap bahan kimia berbahaya loh, seperti amonia yang dihasilkan oleh bakteri pada urin. Sehingga pasta banyak digunakan dalam produk untuk kuram popok. Keren banget kan? Nah, sekarang teman-teman juga harus tahu nih, ada 4 jenis pasta yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah pasta berlemak. Pasta ini merupakan suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Sebagai bahan dasar pasta ini, biasanya digunakan adalah vaselin dan parafin cair. Contohnya adalah zinc pasta dan resorcinol sulfur pasta. Yang kedua, ini adalah pasta kering. Pasta ini sesuai dengan namanya. Jadi, pasta ini bebas lemak dan mengandung lebih dari 60% zat padat. Nah, untuk yang ketiga adalah pasta pendingin. Pasta ini mengandung serbuk minyak, lemak, dan cairan berair. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah pasta dentifrice. Ingat ya, namanya denti atau destis yang artinya gigi. Artinya, pasta ini untuk gigi yang setiap hari kita pakai. Pasta jenis ini merupakan campuran kental antara serbuk dan gliserin yang digunakan untuk pembersih gigi. Contohnya adalah pasta gigi. Selanjutnya, kita bahas hal penting nih dalam proses pembuatan pasta, yaitu apa hayo? Ya, basisnya. Nah, basis pasta ini dia tidak jauh berbeda dengan basis salep. Kita bahas satu persatu ya. Masuk ke yang pertama, yakni basis hidrokarbon. Basis ini sesuai dengan namanya, hidrokarbon. Artinya dia tidak mengandung air atau kita sebut sebagai non-aqueous. Biasanya basis ini bersifat hidrofobik sehingga waktu kontak di kulit kita cukup lama dan memberikan efek emulien. Contoh dari basis ini adalah vaselin, parafin, dan petrolatum. Yang kedua adalah basis absorpsi. Basis ini bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan cair. Nah,
Jelaskan bedanya dengan basis hidrokarbon yang lebih hidrofob. Contoh dari basis ini adalah basis lanolin. Yang ketiga nih teman-teman, ada basis larut air. Basis ini hanya mengandung komponen yang larut dengan air, higroskopis atau mudah menguap, dan tidak terasa berminyak, sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pemakaiannya. Contoh dari basis ini adalah basis PEG atau polyethylene glycol. Nah, yang keempat nih teman-teman, adalah basis tercuci air. Basis ini merupakan emulsi minyak dalam air. Basis ini mudah dicuci karena fase luarnya adalah air. Nah, selain basis, ada beberapa tambahan juga nih yang ditambahkan dalam proses pembuatan pasta. Yang pertama adalah pengawet. Pengawet ini berguna untuk menjaga sediaan dari kontaminan, terutama mikroba yang dapat membahayakan. Contoh dari bahan ini adalah metilparaben dan propilparaben. Yang kedua adalah antioksidan. Bahan ini digunakan untuk sediaan yang mudah teroksidasi dan bahan yang sering dipakai adalah BHA, BHT, tokoferol ataupun vitamin E. Yang ketiga adalah meningkat viskositas. Bahan ini berguna untuk meningkatkan viskositas sediaan. Contoh dari bahan ini adalah setostearil alkohol. Selanjutnya adalah emulsifier. Nah, untuk memperoleh stabilitas yang lebih baik dan sifat iritan yang lebih rendah. Contoh dari penggunaan emulsifier adalah twin, span, dan lecithin. Dan yang terakhir, untuk membuat sediaan pasta yang baik, kita juga butuh zat tambahan lain nih, seperti pemanis. Contohnya, dia memberikan rasa nyaman di mulut. Yang kedua adalah perisa. Dia memberikan rasa khusus di mulut. Dan yang ketiga adalah pewarna, supaya tampilan pastanya lebih menarik. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan belajar mengenai formulasi satu jenis pasta ya. Kita kali ini akan membuat pasta zinc salisilat dengan berat sediaan 20 gram. Kita coba cek dulu di formularium nasional ya kandungan pastanya. Jadi, tiap 10 gram pasta mengandung asam salisilat 0,2 gram, zinc oksida 2,5 gram, amilum tricity 2,5 gram, dan vaselin flavum ad 10 gram. Langkah selanjutnya, setelah kita tahu kandungan pasta adalah kita hitung berapa sih kita butuh bahan-bahannya. Yang pertama, untuk asam salisilat yang berfungsi sebagai zat aktif, kita butuh 0,2 gram dibagi dengan 10 gram. Nah, 10 gram ini kita dapat dari literatur ya. Lalu kita kalikan dengan 20 gram. Ini sesuai dengan jumlah kesediaan yang akan kita buat. Jadi, total dari perhitungannya adalah 0,4 gram. Artinya, untuk membuat pasta zinc salisilat sebanyak 20 gram, kita butuh 0,4 gram asam salisilat. Nah, untuk bahan-bahan yang lain, teman-teman bisa lihat ya perhitungannya di gambar ini. Nah, setelah kita tahu perhitungannya, kita lanjut nih ke cara pembuatan pasta zinc salisilat. Yang pertama,